Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Muhammad Nazir Azhar. Saya sekarang sedang melanjutkan studi di Universitas Pendidikan Indonesia, kampus daerah Cibiru, program studi teknik komputer. Pada saat ini pula, saya sedang melakukan suatu kegiatan bernama masa bimbingan yang diselenggarakan oleh BEM UPI Kampus Cibiru. Saya diberi tugas, yaitu membuat sebuah video penjelasan tentang sejarah komputer. Daripada berlama-lama, kita langsung aja ke materi. Yang pertama, apa sih komputer itu? Jadi komputer merupakan suatu perangkat yang dapat menyimpan berbagai macam informasi. Tidak hanya menyimpan informasi, komputer juga bisa menyebarluaskan informasi tersebut. Salah satu contohnya saat ini saya sedang melakukan rekaman untuk disebarkan kepada teman-teman semua. Teman-teman dimanapun itu, kapanpun itu bisa menyaksikan saya. Ini adalah bukti bahwa komputer itu mampu menyimpan dan mampu menyebarluaskan informasi. Langsung kita ke intinya saja. Jadi komputer saat ini memiliki 5 generasi. Dan mungkin belum banyak yang punya komputer generasi kelima. Mungkin beberapa di antara kita saat ini masih menggunakan komputer generasi keempat. Apa aja sih 5 generasi komputer itu? Mari kita mulai di generasi pertama. Komputer generasi pertama menggunakan Talking Tube sebagai dasar dari komputer itu. Komputer Talking Tube pada generasi 1 ini, dia hanya memahami machine language. Jadi masih belum mengerti bahasa kayak Python, C++, dan lain-lain sebagainya. Itu generasi 1 belum ngerti. Dan pada saat itu komputer itu bukan digunakan untuk hal-hal seperti kita sekarang, medsos segala macam. Dulu itu hanya dilakukan untuk menghitung. Kenapa menghitung? Karena komputer itu diambil dari computing atau komputasi yang artinya menghitung. Nah, komputer pada generasi pertama ini ditemukan pada tahun 1946. Dengan ukuran yang begitu besar, komputer ini begitu banyak menyerap energi listrik. Bisa dibilang boros dan begitu panas, serta harganya pun sangat mahal tentunya. Nah, dari situ muncullah komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua ini, dia sudah dengan ukuran yang lebih kecil, walaupun tetap saja besar, lebih hemat, dan yang pasti tidak mengeluarkan banyak biaya. Komputer yang ketiga pun sama, tapi di sini komputer ini mulai mengerti bahasa lain, sudah mulai mengerti high level language. Jadi dia tidak terlalu bodoh lah ibaratnya. Lalu masuk komputer generasi keempat yang sekarang kita pakai. Dia menggunakan Very Large Scale Integrated. Nah, inilah komputer yang sekarang kita pakai. Mungkin beberapa juga udah mulai ya pakai generasi kelima. Dan di generasi keempat ini dia sudah mengerti C++, sudah mengerti Python, dan bahasa-bahasa pemrograman yang lainnya. Dan generasi kelima, yaitu generasi di mana komputer sudah diintegrasikan dengan sistem artificial intelligence atau biasa kita sebut AI. Sistem inilah yang sering kita kenal dengan kecerdasan buatan. Mungkin itu aja penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat. Bye-bye.